Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dengan saya. Saya dengan Rio Rizky Pratama, mengajar di SMKN 2 Purwakarta. Yang saat ini yang akan saya sampaikan adalah materi tentang informatika, yaitu tentang materinya adalah kewarganegaraan digital. Saat ini kewarganegaraan digital harus diketahui oleh seluruh siswa dan juga siswi di SMA, SMK, sehingga apa pada saat mereka menyampaikan segala sesuatu dibentuknya di media sosial itu mereka akan tahu yang namanya adalah mengenai baik dan juga buruknya. Selain baik dan juga buruknya, di kewarganegaraan digital mereka akan tahu bagaimana cara untuk menyampaikan informasi yang baik dan juga benar. Seperti itu. Baik, bagi yang belum, untuk subscribe di video pembelajaran saya, jangan lupa subscribe, like, and comment positif. Terima kasih, kita akan lanjutkan. Baik, saat ini kita memasuki di era digital. Segala sesuatu yang kita pelajari adalah yang kita pahami adalah tentang digital. Malahan sekarang kita lebih sering melaksanakan pembelajaran secara online. Yang pernah kita rasakan di 2 tahun yang lalu, bagaimana belajar secara online, ada senangnya, ada dukanya. Yang pertama yang senang mungkin kalau pembelajaran secara online kita tidak bertemu dengan guru langsung. Kesulitan yang kedua adalah apabila kita ada kesulitan, apabila ada materi yang belum kita pahami, ya kita tidak bisa bertemu dengan guru secara langsung. Tapi dengan adanya era digital, kita di sana bisa belajar secara mandiri yang paling pentingnya. Lalu juga pada saat era digital ini berkembang, saat ini pun penjualan bisa dikatakan secara online. Marketing secara online. Jadi orang bisa dari rumah menjual semua produk ataupun juga jasa mereka itu dari rumah tanpa perlu harus yang namanya memasarkan ataupun memiliki toko besar di jalan besar dan lain sebagainya. Dan ketiga ini ada rapat secara online. Malahan pada saat di 2 tahun lalu mungkin kalian lulus dari SMP kemarin ada kelulusan yang disampaikan secara online. Ya, yang enaknya adalah kita tidak perlu keluar biaya besar, hanya tinggal mengikuti kegiatan di Zoom, lalu kegiatan tersebut bisa kita ikuti dan kita mendapatkan seremonialnya. Tapi yang berbeda adalah kita tidak bisa bersapa-sapa dengan teman kita di sebelah kiri ataupun kanan, dan lain sebagainya yang biasa kita bercengkerama, itu bedanya dengan secara online. Dan yang keempat juga di era digital, segala sesuatu yang kita pelajari secara digital adalah suatu saat nanti kita akan bekerja secara online. Tapi 2 tahun yang lalu banyak sekali orang-orang di kantor di sana yang bekerja secara online. Mereka meeting, bekerja menggunakan laptopnya, PC-nya, handphonenya, atau juga Android-nya. Mereka semuanya menggunakan secara online. Yang sulitnya memang pada saat secara online adalah apabila ada kesulitan, bertemu secara langsung, berkomunikasi, menyelesaikan masalah. Nah, biasanya kalau pada saat bekerja secara offline, kita bisa langsung berembuk apa sih yang pada saat bekerja, apa sih ini sulitnya, bisa ada solusi. Namun pada saat secara online, kesulitannya adalah tidak bisa bertemu secara langsung, itu salah satunya. Dan yang kelima, ini di era digital, sosial media ini sangat luar biasa sekali penggunaannya. Jadi banyak sekali orang-orang melaksanakan kegiatan mereka, kehidupan sehari-hari mereka itu di sosial media. Nah, dari kelima pembiasaan ini, kita harus mengetahui bahwa yang namanya kegiatan secara digital harus kita ketahui. Kita sebagai warga negara yang baik dan juga benar harus mengikuti yang namanya adalah aturan-aturan yang berlaku. Ingat, pada saat kita bersosial media, mohon maaf, ini kita harus benar-benar yang namanya adalah beretika. Ada istilahnya jempolmu harimaumu. Berbeda ya, kalau dulu ada mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu itu adalah harimaumu. Jadi apapun di era digital harus berhati-hati dan kita harus memiliki etika yang baik dan juga yang benar. Baik, apa sih yang dimaksud dengan kewarganegaraan digital ya? Kewarganegaraan digital itu dapat didefinisikan sebagai norma-norma yang sesuai, perilaku yang bertanggung jawab dengan yang namanya penggunaan dari teknologinya. Misalnya kita memposting segala sesuatu itu harus sesuai dengan norma-norma. Tidak boleh yang namanya menyudutkan seseorang, menjelek-jelekan produk orang lain dan lain sebagainya. Apalagi kita berbicara buruk yang tidak tahu yang namanya adalah buktinya. Nah,
sudah ada pasal di Indonesia yang mengatur itu mengenai tentang pasal 28 Undang-Undang ITE tahun 2008 mengenai tentang berita bohong. Seperti ini isi dari pasalnya. Berita bohong juga dilarang dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sudah banyak sekali orang-orang yang sudah mendekam karena menyebarkan banyak sekali berita-berita bohong, hoax, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati dalam menyampaikan segala sesuatu di digital ataupun juga di dalam dunia digital. Baik, 9 elemen kewarganegaraan digital. Yang pertama adalah akses. Ini kemudahan. Jadi pada saat kita ingin melakukan transaksi digital harus ada yang namanya sebuah akses. Lalu perdagangan dan komunikasi. Ini penting juga komunikasi secara online dan juga offline, tapi di sini yang akan ditekankan adalah komunikasi secara digital dan juga pembelajaran secara online yaitu literasi. Dan yang harus kita pahami adalah etiket ataupun etika kita yang harus kita gunakan pada saat melakukan kegiatan kewarganegaraan digital atau juga di digital. Selanjutnya adalah tentang hukum. Tadi sudah kita sebutkan Undang-Undang ITE. Jangan sampai kita kebablasan dan juga yang pastinya ada hak dan tanggung jawab. Dan di sini pun juga elemen kewarganegaraan digital juga ada kesehatan kebugaran karena kita tidak boleh menyudutkan seseorang. Jadi harus menyampaikan sesuatu yang positif. Dan mengenai tentang keamanan, kepastian dan tidak bisa kita menyampaikan informasi yang tidak sesuai. Ingat ada yang namanya balik lagi kepada yang namanya undang-undang dari ITE. Baik, kesimpulan yang kita pelajari di hari ini adalah pertama belajar ya. Kita harus belajar untuk bisa menguasai teknologi agar mempermudah pembelajaran kita, kegiatan usaha, dan lain sebagainya ya. Dan yang kedua yang kita pelajari adalah rasa tanggung jawab. Segala sesuatu apa yang dilakukan harus berani bertanggung jawab atas segala resikonya. Tadi sudah ada informasi yang Bapak sampaikan, ada undang-undang ITE yang membatasinya. Jadi belajar, dan juga yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga adalah inovasi. Jadi kita berpikir secara inovatif agar dapat menghasilkan sesuatu yang unik dan berguna. Sehingga apa yang kita sampaikan di dunia digital itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang berguna, informatif, yang bisa dipelajari orang lain, dan bisa kita tanggung jawabkan. Karena yang namanya informasi kita harus bisa menyampaikan, yaitu dari tanggung jawabnya. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari di hari ini. Semoga bermanfaat. Itu dia. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya Rio Rizky Pratama SPGR, guru SMK 2 Purwokerto. Semoga dari pembelajaran hari ini bisa bermakna dan bisa diaplikasikan langsung di dalam dunia kita sehari-hari. Dan ingat batasan-batasan di kewarganegaraan digital. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.